Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika ada makhluk tak kasat, mata yang mengintai setiap malam, menunggu saat paling rapuh dalam hidup seorang perempuan, saat ia sedang mengandung? Bagaimana jika yang mengincar bukan tubuhnya, melainkan darah dan janin dalam kandungannya? Inilah kisah tentang Kuyang, makhluk yang konon hanya muncul ketika bau darah kehamilan tercium di udara. Dalam legenda masyarakat Kalimantan, Kuyang dikenal sebagai makhluk jadi-jadian. Konon, ia adalah perempuan yang mempelajari ilmu hitam demi kecantikan dan kehidupan abadi. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mengerikan. Pada malam hari, kepalanya terlepas dari tubuh. Organ-organ dalamnya menggantung di udara, melayang tanpa kaki, tanpa badan, hanya kepala dan isi perutnya. Kuyang dipercaya mengincar perempuan hamil dan bayi yang baru lahir. Ia mendekat dengan sunyi, terbang rendah di atas atap rumah, mengendus bau persalinan, mencari celah untuk masuk. Banyak yang menganggapnya sekedar mitos. Namun, di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan, ada satu kisah yang membuat warga tidak pernah lagi meremehkan. Legenda ini namanya Raras. Ia tengah mengandung 7 bulan, anak pertamanya. Sejak awal kehamilan, tidak ada yang aneh. Hingga suatu malam, ia mencium bau anyir samar di kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya. Namun malam berikutnya, suara anjing-anjing desa melolong panjang. Ayam-ayam mendadak berkokok di tengah malam. Lampu rumahnya berkedip tanpa sebab. Suaminya, Damar, mencoba menenangkan. Mungkin hanya gangguan listrik, mungkin hanya binatang liar. Tapi pada malam ketiga, Raras terbangun karena merasa ada yang mengawasinya. Jendela kamarnya tertutup rapat, namun tirai bergerak pelan, seolah tertiup angin yang tidak ada. Dan di balik kaca jendela, ia melihat bayangan bulat melayang. Perlahan, bayangan itu mendekat. Ia melihat rambut panjang terurai, mata merah menyala, dan sesuatu yang menggantung di bawahnya, seperti usus yang basah berkilau diterpa cahaya bulan. Raras membeku. Keesokan paginya, tubuhnya lemas. Dokter desa mengatakan tekanan darahnya turun drastis. Anehnya, di lehernya terdapat bekas kemerahan kecil, seperti tusukan. Kabar menyebar cepat. Orang-orang desa mulai berbisik satu kata, yaitu Kuyang. Malam itu, warga sepakat berjaga. Mereka menaruh bawang putih, cermin, dan sapu lidi di sekitar rumah Raras. Konon, benda-benda itu bisa mengusir Kuyang. Sekitar pukul 2 dini hari, angin berhenti total, suasana mendadak sunyi. Lalu terdengar suara mendesing di udara, seperti sesuatu yang melayang cepat. Anjing-anjing kembali melolong. Damar yang berjaga di ruang tamu melihat bayangan hitam melintas di atas atap. Tiba-tiba, kaca jendela kamar Raras bergetar keras. Dari balik tirai, kepala itu muncul. Wajah pucat, bibir merah basah, mata tak berkedip. Organ dalamnya menjuntai, meneteskan cairan hitam ke kusen jendela.
Raras menjerit. Kuyang menghantam kaca berulang kali. Retakan menjalar. Dalam hitungan detik, kaca pecah. Makhluk itu melesat masuk. Warga berteriak. Seorang tetua desa membakar dupa dan membaca mantra keras-keras. Bau asap memenuhi ruangan. Kuyang berputar liar di dalam kamar, mendesis marah. Organ dalamnya bergetar seperti makhluk hidup. Saat makhluk itu hendak menerjang, Raras, sapu lidi yang tergantung di dinding, tiba-tiba jatuh, tersangkut pada organ yang menggantung. Kuyang menjerit, melengking, kesakitan. Tetua desa melempar segenggam garam dan bawang putih ke arahnya. Dalam satu teriakan panjang, makhluk itu melesat keluar jendela, menghilang ke kegelapan malam. Rumah itu kacau, kaca berserakan, bau anyir memenuhi ruangan. Raras pingsan, namun masih bernapas. Damar memeluknya erat. Warga berjaga hingga matahari terbit. Pagi itu, seorang dukun tua desa mengatakan bahwa Kuyang tidak akan berhenti begitu saja. Makhluk itu terluka dan kemungkinan besar sedang mencari cara untuk kembali. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual perlindungan selama 7 malam berturut-turut. Setiap malam, dupa dibakar, doa dipanjatkan. Rumah tidak pernah dibiarkan gelap. Namun, Raras masih sering terbangun dengan perasaan dingin di tengkuknya. Seolah ada yang mengawasi dari kejauhan. Dan setiap malam di hutan yang mengelilingi desa, kadang terdengar suara melengking panjang, penuh amarah. Tujuh malam berlalu tanpa serangan lanjutan. Kehamilan Raras selamat hingga proses persalinan. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Namun, sebelum meninggalkan desa untuk pindah ke kota, tetua desa memperingatkan mereka, Kuyang bukan hanya satu, dan makhluk yang pernah mencium bau darahmu akan selalu mengingatnya. Sejak kejadian itu, desa tersebut memiliki kebiasaan baru. Setiap ada perempuan hamil, warga akan berjaga bergiliran. Lampu-lampu tak pernah benar-benar padam. Raras tak pernah lagi melihat sosok itu. Namun terkadang di malam sunyi, ketika hujan turun, ia masih teringat suara desing di udara dan mata merah yang menatapnya dari balik kaca. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa legenda itu bukan sekadar cerita. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kuyang hanya mitos atau memang ada di sekitar kita? Tuliskan pengalaman atau cerita yang pernah Anda dengar tentang Kuyang di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah misteri dan legenda menyeramkan lainnya. Karena mungkin cerita berikutnya lebih dekat dengan rumah Anda.